dari tim itu berdiskusi. Ini ada bapak yang sangat membutuhkan ya pelayanannya, tapi dia masa mesti jalan kaki begitu jauh ya. Jadi mengusulkan bagaimana kalau kita secara kolektif kumpul dana dan mengirimkan uang untuk membeli motor gitu. Karena kita sudah berdoa, kita sudah punya tekad untuk melayani di tempat yang terpencil, ya kita harus menerima apa adanya, dan memang Tuhan tolong gitu. Kita nggak ada yang mengeluh, apa yang kita pelajari itu kita bisa sebarkan kepada orang lain, dengan harapan mereka juga bisa jadi multiplikasi. Shalom Mitra Misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi dan menginspirasi serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarkan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Saya Tommy Ringo. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita sekaligus narasumber kita, yaitu Kak Ludia Rantung. Shalom Kak Ludia. Shalom Mbak Tommy. Terima kasih banyak loh Ibu sudah hadir di studio kita ini. Gimana kabarnya Ibu? Baik, terima kasih. Saya juga senang boleh berada di studio ini. Iya. Nah hari ini Kak Lud, kita mau bincang-bincang nih. Tentang apa ya? Sekitar pelayanan misi Kak Lut. Oh oke. Iya, karena saya mendapatkan informasi bahwa Kak Lut juga adalah pribadi yang terlibat aktif dalam pelayanan misi ya Kak Lut ya. Iya betul. Iya. Nah Kak Lut, kalau boleh tahu apa profesi kegiatannya Kak Lut sebelum ini Kak? Oh baik, kalau begitu sebelum saya menceritakan pengalaman-pengalaman tentang mission trip yang pernah saya lakukan bersama dengan tim kami, grup kami. Iya Kak. Saya boleh cerita sedikit mungkin tentang background saya. Iya Kak. Bahwa terakhir profesi saya bekerja di satu perusahaan internasional, dan saya sekarang sudah masa jabatan sudah selesai, iya Kak. Istilahnya pensiun. Pensiun ya Kak. Jadi saat ini memang saya masih ada kegiatan sehubungan dengan apa yang sudah pernah saya pelajari sebelum Kak. Saya join di perusahaan itu. Kau boleh tahu apa itu Kak? Belajar di mana waktu itu Kak? Iya Kak. Saya pernah dapat scholarship di oleh UNDP ya, United Development Program ya, di Italia. Di Italia. Ya, selama berapa lama waktu itu Kak? Kurang lebih 2 tahun. Oh gitu Kak. Nah di bidang apa itu ini scholarshipnya? Itu di bidang fashion and design, tetapi sebenarnya lebih cenderung kepada pattern making. Jadi membuat pola dalam merancang desain sesuatu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Nah jadi kalau contohnya dari pemirsa mitra Misi Kita TV ini ingin mendesain sesuatu, bisa hubungi Kalu dia dong berarti ya? Ya sebenarnya saya sekarang hanya terbatas kepada customer yang sudah ada sekarang. Oh gitu ya Kak. Ya, karena memang usaha ini tidak begitu besar ya. Jadi saya hanya memilih-milih customer gitu, yang memang sudah lama ya. Jadi tidak mencari-cari customer baru lagi. Baik Kak Lut. Nah Kak Lut, kan begitu banyak kesibukannya Kak Lut dia. Padahal juga latar belakangnya kan tadi udah disebutkan bekerja di perusahaan oil minyak kan, oil company seperti itu kan Kak kan.
Nah, awal mulanya kalau dia terlibat dalam pelayanan misi awal-awalnya kira-kira gimana, Kak? Ya, dalam pelayanan sih sebenarnya sudah lama ya, Kak. tapi berganti-ganti grup ceritanya. Iya, Kak. Tapi yang terakhir yang saya sangat efektif ya dalam misi itu yang saya bergabung dengan yang namanya Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene. Oke, ya, Kak. jadi PKKO, itu yang ya? PKKO yang kami terlibat dengan marketplace. Oh, luar biasa. Ya, saya waktu itu masih bekerja, giat bekerja. Jadi saya bertemu dengan mereka. Iya, Kak. Ya itulah yang kami lakukan ya. Iya, jadi Kak. di dalam persekutuan itu di samping kita ada ibadah-ibadah, iya, Kak, dan acara-acara yang lain, dan karena kami ini adalah orang-orang yang sudah terlibat dalam marketplace, dalam bekerja, semua rata-rata yang ikut dalam PKK ini bekerja. Iya, Kak. Sehingga ada ide-ide bagaimana kalau kita bisa melakukan mission trip. Mission trip. Ya, Iya, Kak. dan mission trip itu kita yang membiayai, kita tidak mencari dana di mana-mana. Iya, Kak. Ya, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat pekerjaan kita. Amen. Ya, kita memberkati orang lain, orang-orang yang masih membutuhkan. Oh iya, Kak, ya. Ya, begitu Pak Tommy. Oh gitu, Ibu. Ya. Nah, Kak Lut, Kak Lut, waktu itu kemana Kak Lut ininya? Ya, memang yang saya pergi waktu Mission itu tripnya, sebelum COVID kan, jadi cukup lama juga. Iya, Kak, ya. Jadi yang saya ingat betul, saya pernah ke Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya, Kak. Ke Solo. Iya, Kak. Terus pernah ke Jogja juga. Iya, Kak. Dan satu lagi dan ada lagi yang di Salatiga, di kaki Salatiga. Gunung Merbabu gitu kan. Iya, di kaki Gunung Merbabu. Pokoknya itu di kalau kita bilang itu di Udik banget. Udik ya, artinya terpencil gitu. Kak. Dan punya pengalaman yang luar biasa. saya nggak pernah lupa pengalaman itu ya. Apa tuh Kak? Ceritain tuh Kak pengalamannya. Ya, sebenarnya tujuan kami kan itu memberitakan kabar baik. Ya. Oke. Bagaimana kita boleh melayani, tapi sebelum kita datang kan kita sudah menghubungi mereka. Iya, Kak. Bahwa kami akan datang. Iya, Ya. Kak. Dan ya namanya juga bukannya kita dari kota kan sudah biasa dengan fasilitas yang begitu tersedia, gampang dapatnya. Nah, setelah kami tiba di sana memang ya sedikit membuat kaget ya, Kak ya. Kaget sedikit. Tetapi karena kami sudah diperlengkapi. Iya, Kak. Ya, kami diperlengkapi sebelum pergi kan kita sudah mempersiapkan diri, dikasih tahu medannya seperti apa, terus bagaimana menghadapi orang-orang yang di sana, ya. Kan dari kota beda dengan kalau kita pergi ke desa, ke pedalaman, begitu, Kak. Ya. Iya, Kak. Tapi memang ada kaget-kagetnya juga, karena ya kita kan tidur di rumah-rumah penduduk. Ya pokoknya mesti terima apa adanya. Iya. Rasanya saya ingat, bantal saya nggak dibawa gitu. Seperti itu. Iya, gitu, Kak. Ya. Saya dengar juga ini juga ya, Kak. Agak kaget juga ya, Kak, karena tidak terbiasa naik motor gitu, Kak. Oh ya, betul. Karena waktu itu di desa di mana kami pergi itu ada satu desa di mana hanya bisa dilalui oleh motor. Dan medan di sana kan dari rumah penduduk satu ke penduduk yang lain tuh berjauhan. Bahkan harus lewat gunung gitu ya. Nah, sedangkan hanya ada fasilitas motor. Nah, saya punya pengalaman ya. Mungkin ya karena saya juga terus terang tidak biasa naik motor. Iya, Kak. Ya biasa naik yang angkutan lain, umum sih bisa ya, tapi untuk naik motor bahkan di tempat yang seperti itu ya agak gimana, tetapi karena tidak ada jalan lain, terpaksa harus ya dan naik motor dan akhirnya ya perjalanan itu membuat satu pengalaman yang tidak
tidak dilupakan karena saya jatuh di got gitu. Enak sih jatuh, tapi gotnya sih got kering ya. Got kering ya Kak begitu, ya. begitu Kak. Pak. Jadi sampai hari ini masih ada di memori ya Kak ya. Oh masih ada, apalagi apa ya? Ada satu saya bilang teman ya, yang dimana rumahnya kami pakai untuk nginep, Kak. untuk tinggal. Pokoknya kita punya komunikasi yang bagus ya. Orangnya juga baik, dan setelah kita selesai melayani di sana, saya mengundang dia datang ke Jakarta. Ya. Okay. Oh dia dengan senang hati karena dia belum pernah datang ke Jakarta kan. Iya Kak. Dengan senang hati saya bawa di PKKO, memperkenalkan ke beberapa teman gitu ya. Iya, kebetulan Pak Eko juga sebagai salah satu pengurus di situ. Jadi dia ingat begitu ya. Dan apa sih namanya? Setelah itu kami tidak punya lost kontak begitu. Ya, lost kontak. Tapi satu saat beberapa tahun kemudian dia ketemu saya di Facebook. Di Facebook. Jadi silaturahmi tadi tersambung kembali. Tersambung Kak? Kembali ya. Pokoknya Iya, kita bernostalgia lah gitu Kak, ya. Dan singkat cerita di tahun 2019 saya ada acara di Jepang. Dan memang dia sudah tinggal di Jepang dan luar biasa. Menikah di sana. Padahal lu tinggalnya di desa yang kalau dia kunjungi ya. Iya, desa di mana kita tidur nggak pakai bantal begitu. Lanjut Kak. Jadi setelah di sana, pokoknya ya begitulah saya melihat bagaimana dia memang anak Tuhan yang dipakai Tuhan di desanya. Kemudian dia bisa ke Jepang, bertemu dengan suaminya di sana dan sekarang tinggal dan bekerja di sana. Dan mereka juga giat dalam pelayanan di Jepang, sedangkan rumahnya dipakai untuk persekutuan. Wah luar biasa Kak ya. Iya. Itu salah satu dampak ya Kak ya. Saya satu dampak itu. Pelayanan mission trip itu Kak ya. Karena tadi kan dibilang Kakak tadi orang itu benar-benar sama sekali belum pernah ke Jakarta ya Kak. Tapi karena Kakak dan tim datang, akhirnya Kakak undang dia datang ke Jakarta. Dan akhirnya kenalan Kakak ini akhirnya cakrawalanya terbuka lebih luas lagi ya Kak ya. Dan luar biasa sampai dia tinggal di Jepang sampai saat ini ya Kak. Sampai saat ini. Dan masih ada hubungan gitu. Tahun lalu dia kesini bulan Juni yang lalu, ya ketemu lagi. Wah luar biasa sekali Kak ya. Iya. Itulah pelayanan misi itu Kak ya. Kita enggak tahu apa yang kita kerjakan itu Kak ya. Betul. Kelihatannya sepertinya sederhana, tetapi mendatangkan dampak jangka panjang ya Kak. Betul. Jadi saya senang karena apa yang dia lakukan di desanya itu dia teruskan di tempat di mana dia ini sekarang ya. Dan yang sangat saya senang bahwa ketika ketemu suaminya bilang begini, saya senang karena katanya tim kami yang pernah pergi ke sana membantu namanya Sunarti ya. Sunarti. Yes, amin. Jadi saya juga kaget ternyata dia sudah menceritakan pengalaman waktu kita pergi di sana. Gitu. Luar biasa sekali Kak ya. Iya Kak. Baru tadi saya dengar juga dari salah satu timnya Kakak. Karena begitu Kakak diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib ketika ke daerah, itu sampai waktu pulang-pulang tuh sampai ngajak teman-teman karena jarak rumah warga satu dengan yang lain jauh-jauh. Bapak pendetanya melayaninya jauh-jauh. Kendaraan itu yang hanya dapat dilalui oleh motor. Sampai saya dengar sampai beli motor untuk hamba Tuhan itu ya Kak. Jadi begini, memang kami sudah ditanamkan satu pengetahuan firman ya. Karena kita sudah diberkati, jadi kita ingin memberkati. Amin. Nah, dari tim itu berdiskusi. Ini ada bapak yang sangat membutuhkan ya pelayanannya, tapi dia masa mesti jalan kaki begitu jauh ya. Jadi
mengusulkan bagaimana kalau kita secara kolektif mengumpul dana dan mengirimkan uang untuk membeli motor. Wih, gitu. Dahsyat. Ya. Dahsyat, emang dahsyat. Aduh, senang banget. Tetapi memang pengalaman di sana luar biasa ya. Kadang-kadang kita yang tidak terbiasa dengan situasi yang seperti itu. Iya, Kak. Tetapi karena kita sudah berdoa, kita sudah punya tekad untuk melayani di tempat yang terpencil, Kak. ya kita harus menerima apa adanya, dan memang Tuhan tolong gitu. Kita nggak ada yang mengeluh makanannya begini atau ininya begitu, tidak ada. Iya, Kak. Semua dengan ucapan syukur dan pulang happy. Begitu, Pak. Nah, waktu pulang happy itu Ibu cerita enggak kepada koneksi Ibu, keluarga atau siapapun tentang kebahagiaan Ibu melakukan pelayanan misi atau mission trip itu? Ya, tentu saja ya ada aja teman, misalnya di kantor kita juga kan punya satu seperti persekutuan gitu ya, kita share di situ pengalaman-pengalaman yang kita lakukan dengan harapan kalau mereka tergerak, mungkin mereka tidak perlu pergi ya, tetapi dengan menyisihkan sedikit dana untuk pelayanan-pelayanan seperti apa yang kami lakukan gitu. Iya, Kak, ya. Ya. Ya, karena memang ada yang harus pergi berperang, ibaratnya pergi pelayanan misi ke dalam, tapi ada juga yang jaga barang kata Alkitab gitu kan. Betul. Tapi upahnya sama kan, Kak, di hadapan Tuhan. Oh iya, ya, Kak, sama, ya, Kak? sama. Oh gitu ya, Kak, ya. Gitu. Nah, jadi Kak, waktu Kakak lakukan pelayanan ini, Kak, pengalaman rohani apa yang paling Kakak tangkap atau Kakak dapatkan waktu melakukan pelayanan mission trip atau pelayanan misi ini, Kak? Ya, jadi di samping pengalaman tadi yang sulitnya medan dan lain sebagainya mengenai apa yang kita lakukan secara materi di sana, jadi kami juga tentu ada program seperti bikin KKR gitu ya, melayani di gereja. Jadi kita menceritakan tentang maksud dari dan tujuan kita untuk datang ke sana ya. Bahkan ketika di akhir daripada misalnya ada setelah firman sudah disampaikan, kita mengajak siapa yang mau percaya, yang belum percaya dan mau terima Yesus. Ya, itu kita lakukan karena memang tujuan kami bagaimana supaya orang boleh mengenal mengenal Kristus dan mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Gitu. Nah, kalau pengalaman rohaninya Kakak, jadi maksudnya berkat rohani yang Kakak dapatkan ketika melakukan pelayanan misi itu kira-kira apa, Kak? Berkat rohani untuk Kakak begitu. Berkat ya. Iya, berkat rohani. Jadi begini, saya kan sudah ikut pemuritan gitu ya. Pemuritan yaitu bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Nah, ketika kita melayani seperti itu, yang saya rasakan bahwa apa yang kita pelajari itu kita bisa sebarkan kepada orang lain, dengan harapan mereka juga bisa jadi multiplikasi. Bagaimana dari saya ke Sunarti itu dan Sunarti itu bisa menyampaikan kepada orang-orang lain. Itu merupakan satu sukacita buat saya, ya, buat saya pribadi sebagai seorang yang diutus oleh atau bukan diutus ya, artinya kita rencana kita pergi ke sana gitu, bagaimana apa yang kita sudah pelajari, bukan hanya tinggal di tempat di diri kita sendiri, kita bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan sehingga ya tersebar ya, tersebar ya Kak ya. Dengan kasih. Tentu kasih daripada Kristus ya. Nah, Kak, karena Kakak lakukan nih, gimana sih Kak cara membagi waktunya, cara menyusun waktunya? Kan Kakak kan tadi kan adalah seorang profesional, wanita karir, kan begitu kan? Tapi mau dengan sukacita terlibat, bahkan mengeluarkan dana pribadi seperti yang Kakak bilang tadi. Gimana sih Kak cara membaginya, Kak?
Ya, pertama begini ya, kita sudah memiliki Kristus dalam hati ya. Amen. Ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Iya, Kak? Dan saya juga, saya bilang, saya banyak baca, dengar khotbah, baca buku, dan yang paling utama saya ikut pemuritan. Iya, Kak? Kita diajarkan bagaimana membagi waktu kita, bagaimana supaya kita yang membagi, bukan waktu yang ngatur kita. Kita kan yang ngatur waktu. Itu poinnya, Kak, ya. Itu poinnya. Kita yang mengatur waktu. Kita yang mengatur. Bukan jadi, waktu yang mengatur kita. Jangan bilang, aduh nggak ada waktu. Ya kalau memang kita sudah bilang begitu, berarti memang kita tidak menyiapkan waktu itu. Luar biasa. Nah, kalau kita pergi ke mission trip itu kadang-kadang di antara berapa hari itu ada liburnya. Oh ya, Kak. Jadi mungkin minta cutinya hanya 1 hari atau 2 hari. Yang jadi kita tidak mencuri waktu dari tempat di mana kita bekerja. Iya. Jadi memang direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Direncanakan. Kak, ya? Nah, itu namanya kita menyusun plan kan. Iya, betul. Nggak bisa besok pergi, tidak bisa. Iya, Kak, ya. Semua direncanakan dan berdoa kalau Tuhan berkenan, jalan. Iya, Kak, ya. Wah, luar biasa, Kak, ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak terlibat dalam pelayanan misi ya, Kak, ya. Iya. Karena bukan waktu yang mengatur kita yang mengatur waktu ya, Kak. Betul. Ya. Dan kita tinggal prioritasnya yang mana nih, kurang lebih begitu ya, Kak. Ya. Iya. Wah, luar biasa. Iya. Tapi pernah enggak sih, Kak, dalam mengatur waktu itu pernah istilahnya bentrok antara kepentingan kantor dengan pelayanan misi yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya? Pernah enggak sih, Kak? Sejauh pengalaman saya sih nggak ada. Ya, karena ya itu yang tadi saya bilang, kita sudah rencanakan, kecuali memang ada hal-hal yang memang tak terduga ya. Tapi itu tidak pernah terjadi dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, yang saya lakukan. Iya, gitu. Kak, ya. Iya. Wah, luar biasa. Kalau mau sampai kapan, Kak, Kakak melakukan pelayanan misi ini, Kak? Oke. Pelayanan ini kan Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya memang punya kerinduan terus untuk melayani. Yes, amin. Ya, memang banyak tantangan, baik dari dalam pribadi sendiri ataupun di luar. Tetapi karena ini sudah merupakan satu tekad melayani, udah mengerti melayani itu apa artinya ya. Melayani itu ada keharusan gitu ya, Kak? Iya, dari hati ya. Iya, Kak. Jadi buat saya nggak ada waktu yang bisa ditentukan, akan terus melayani dan melayani apapun tantangan yang dihadapi. Gitu. Luar biasa, mau mantap. Begitu, iya. Luar biasa, Kak. Oh iya, Kak, tadi kita kembali ke pertanyaan sebelumnya itu, Kak. Tadi Kakak ada cerita waktu Kakak pelayanan di bawah kaki Gunung Merbabu, tinggal di salah satu rumah penduduk, dan salah satu dari rumah penduduk yang Kakak kunjungi, bahkan Kakak tinggal tuh ada Ibu Sunarti, kan begitu ya, Kak, ya. Dan akhirnya Ibu Sunarti ini Kakak Ludia yang bawa kemari ya kan, ke Jakarta. Dan akhirnya sekarang ini Ibu dia tersebut sudah di Jepang bersama menikah dengan suaminya. Iya. Oh gitu ya, Kak. Nah, saya dengar tadi itu juga ada satu kisah itu di mana ternyata Ibu Sunarti ini udah cerita ke suaminya. Sampai tadi ada saya dengar informasi ketika Kak Lut ingin waktu makan begitu, waktu Kak Lut ingin bayar, itu saya dengar katanya nggak mau dibayarin. Gimana ceritanya itu? Oh ya, itu saya baru sampai ya di airport. Di airport, oke. Dan saya kan belum di kenal Jepang, ya? Airport di Jepang. Saya kan belum kenal suaminya. Iya, Kak. Saya pikir ya siapa gitu. Pas saya lihat dari jauh, orang Jepang, saya mesti ngomong bagaimana gitu. Ternyata, waduh, saya kan bisik, nanti aku ngomong bahasa apa itu dia gitu. Ternyata dia itu bapaknya orang Indonesia, ibunya yang orang Jepang. Tapi penampilannya memang Jepang asli begitu. Nah, setelah dari airport kan langsung suaminya bilang, kita cari makan dulu karena sudah malam menjelang sudah jam makan ya.
Iya, Kak. Saya bilang, oh ya terserah, saya nggak tahu ini kalian yang. Jadi kita pergi satu restoran, aduh restorannya pokoknya yang di Jepang itu mungkin ya yang bagus lah. Yang begitu, bagus ya. Sudah, jadi mereka yang pesenin, saya kan nggak tahu menu Jepang tuh kayak apa. Iya, Kak. Nah terakhir setelah sudah selesai kita mau berangkat, saya bilang nanti minta aja ininya billnya gitu. Langsung suaminya bilang begini, tidak boleh ya lu dia bayar gitu. Bahkan dia bilang begini, Narti sudah banyak ditolong oleh Ludia waktu katanya waktu kita mengadakan misi itu ya. Saya kaget, ya berarti kan dia sudah menceritakan pertemuan kita, pelayanan kita gitu ya. Jadi ya saya merasa itu berkat buat saya. Jadi ya saya juga tidak menolak gitu, ditraktir oleh suaminya gitu. Sampai suaminya karena artinya maksudnya dia mentraktir karena dia ingin membalas apa yang sudah dilakukan oleh, maksudnya menurut mereka ya. Iya, betul, saya betul. tidak merasa begitu. Iya, betul. Tetapi mereka yang karena mereka merasa diberkati gitu ya. Kak Lut, makanya dia juga ingin memberkati Kak Lut juga ya. Saya rasa begitu. Iya. Kak Lut, mungkin Kakak bisa sapa Narti dan suaminya yang di Jepang kalau melalui program kita ini. Ya, dengan senang hati ya. Monggo, Kak. Siapa tahu satu saat dia akan melihat dan tentu saya akan menyapa mereka. Iya, monggo, Kak. Halo Narti, ini Ludia. Salam juga buat Hikaru-san ya. Nanti saya berharap dalam tahun ini kalau Narti datang ke Jakarta bisa datang mengunjungi Misi Kita TV untuk membagikan pelayanan-pelayanan yang sudah Narti dan Hikaru-san lakukan di Jepang. Wih, Oke. luar biasa. Wih. Salam buat si kecil juga saya lupa namanya. Iya. Arigato gozaimasu. Iya, oh gitu ya Kak. Ya, baik. Iya. Makasih banyak loh Kak. Iya. Kak, kembali lagi Kak. Apa dampak atau berkat rohani sama Kakak ketika melakukan pelayanan misi ini Kak? Sebenarnya kalau bicara soal dampak tuh banyak sekali gitu ya. Karena ketika melayani di tempat-tempat terpencil seperti itu, banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak pernah kita rasakan dan kita alami. Tetapi hal yang paling penting, kerinduan untuk kembali melayani seperti apa yang kami lakukan itu, apa yang saya lakukan itu masih terus ingin saya lakukan. Lakukan terus. Iya, ingin saya lakukan terus karena saya melihat bahwa mereka sungguh-sungguh membutuhkan pelayanan seperti ini. Ya, karena ketika kita melayani di sana, ketika mereka baru kali itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kan perlu diedukasi lagi, diberitakan lagi atau dikasih pengetahuan-pengetahuan yang lebih membuat iman mereka bertumbuh. Amin. Sehingga mereka tidak akan goyah dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Wih, luar biasa Kak ya. Jadi benar-benar ingin berbuat lebih dan lebih lagi Kak ya. Tentu ya harus dengan tim gitu Kak, ya. Saya tidak bisa melakukan sendiri. Iya betul ya, Kak. Harus berkolaborasi ya Kak ya. Berkolaborasi. Ya mungkin dengan timnya Pak Tommy, ya kan ada timnya juga begitu. Tetapi dari grup kita juga sering. Memang kami juga ingin mengajak teman-teman yang sudah memiliki juga hati untuk pelayanan, dan banyak yang saya dengar dari teman-teman dan saya juga melihat banyak mereka yang tidak bisa memberi waktu, tetapi mereka bisa menyisihkan sebagian dana mereka untuk pelayanan misi ini. Jadi luar biasa, memang membutuhkan dana ya, membutuhkan dana. Iya, karena saya dengar itu memang ada 2 desa ya Kak ya. Iya. Di 2 desa yang berbeda, kecamatan yang berbeda ya Kak. Iya. Makanya dananya cukup besar ya Kak. Cukup besar. Wih, luar biasa. Tetapi
kita percaya Tuhan cukupkan semuanya. Amin, amin, amin. Jadi bagi pemirsa dari Misi Kita TV, mungkin ingin berpartisipasi, ya silahkan hubungi kita ya. Iya. Nanti ada nomor kontaknya di sini. Nah, Kak, ini terakhir, Kak. Ada pesan-pesan udah terakhir ya? Iya dong, Kak. Aduh, nggak terasa ya. Nggak terasa, Kak ya. Mungkin ada pesan-pesan Kak, khusus Kakak kepada pemirsa Misi Kita TV. Monggo Kak disampaikan, Kak. Oke. Terima kasih untuk kesempatan Iya, ya Kak. untuk Silakan, bisa Kak. menyampaikan pesan ya. Iya, Kak. Ya seperti apa yang saya sudah ceritakan tadi, saya punya pengalaman, saya seorang karyawan di suatu perusahaan oil company. Walaupun saya bekerja, tetapi saya punya semangat untuk melayani, ya lewat berkat yang sudah saya terima. Jadi mungkin ada pemirsa ataupun siapa saja yang melihat acara ini, kami ingin mengajak kalau ada yang merasa tertarik atau digerakkan untuk ikut dalam pelayanan ini, silahkan menghubungi Misi Kita TV ini, ya mungkin ada nomornya atau person yang bisa dihubungi, karena saya merasa apa yang sudah kami lakukan itu sangat luar biasa dampaknya, dan juga itu menjadi berkat bagi kami yang pergi, bagi saya yang pergi ya, dan bagi kami yang sudah diberikan satu kepercayaan dalam satu pekerjaan, kami juga ingin membagikan apa yang sudah kami dapatkan itu di tempat-tempat lain yang membutuhkan, ya. Jadi kami mengajak Bapak Ibu atau teman-teman yang terlibat dalam marketplace, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah sini. Iya, Oke. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada teman-teman atau siapa saja yang melihat acara ini bisa tergerak. Iya, Kak. Makasih banyak loh, Kak Ludia Rantung. Terima kasih banyak loh. Sama-sama Pak Tommy. Iya. Kiranya Misi TV ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin, Ya. amin. Spreading the love of Jesus. Yes, amin. Oleh karena itu, kepada mitra misioner, kita tadi sudah bincang-bincang bersama dengan Kak Ludia Rantung, dan kita bincang-bincang tadi ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Kak Ludia Rantung kepada kita, bahwa tidak ada namanya waktu yang terbuang sia-sia. Selalu ada waktu ketika kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita, ketika kita memang sengaja merencanakan, menginvestasikannya untuk Tuhan, selalu ada cara-cara Tuhan untuk membuat kita ikut terlibat secara aktif dalam pelayanan misi. Dan juga dari pengalaman kesaksian dari Kak Ludia Rantung tadi, kita mendapatkan pesan juga bahwa pelayanan kita ketika kita datang ke daerah-daerah, dan itu ternyata bukan saja mendatangkan dampak positif bagi kita, yaitu membuat kita makin bersemangat, ingin melakukan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, tetapi ternyata orang-orang yang kita kunjungi, yang kita layani itu juga, mereka juga mendapatkan wawasan baru, mendapatkan paradigma baru, di mana tadi Kak Ludia Rantung jelaskan ada satu dari jemaat yang dikunjunginya di satu desa di kaki Gunung Merbabu. Dia biayai untuk datang ke Jakarta, untuk melihat kota Jakarta, karena sebelumnya belum pernah melihat kota Jakarta. Dan cara Tuhan luar biasa, akhirnya bukan hanya dia melihat kota Jakarta, tetapi ibu tersebut akhirnya dia menikah, dan dia akhirnya tinggal bersama dengan suaminya di Jepang, di negara Jepang. Bayangkan. Nah, seandainya Kak Ludia Rantung dan tim tidak pernah berkunjung melayani ke sana, mungkin tidak seperti itu ceritanya. Mungkin. Tetapi itulah cara-cara Tuhan. Artinya apa? Kehadiran kita ke tempat-tempat yang terpencil, ke tempat-tempat pelayanan kita ke daerah-daerah, percayalah, itu mendatangkan dampak positif bagi mereka.
orang-orang yang kita kunjungi yang dulunya tidak berani bermimpi, ketika kita menyampaikan kabar baik kepada mereka dan kita menceritakan kisah-kisah hidup kita, itu akan menginspirasi mereka, seperti yang dijelaskan oleh Kak Ludia Rantung tadi tentang ibu yang akhirnya dia tinggal bersama dengan suaminya di negara Jepang. Jadi sangat-sangat berdampak apa yang kita lakukan. Oleh karena itu saya mau mengajak Bapak, Ibu, orang-orang muda, yuk kita hari demi hari makin kita ikut terlibat dalam pelayanan misi. Sudah waktunya seperti kata Kak Ludia tadi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kita diberkati untuk menyebarkan kasih dan terang daripada Tuhan Yesus sampai ke bangsa-bangsa. Bukan hanya ke pedalaman-pedalaman, tetapi sampai ke bangsa-bangsa. Makanya nanti juga kalau Tuhan kehendaki, pasangan suami istri yang dulunya tinggal di desa, di kaki Gunung Merbabu, saat ini tinggal mereka saat ini di Jepang, nanti kalau datang ke Indonesia, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka. Pasti memberkati kita. Setiap kehadiran kita di dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Setiap jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Dan luar biasanya, setiap pelayanan yang kita lakukan selalu ada berkat-berkat rohani yang jauh lebih banyak dari yang kita doakan, yang Tuhan sediakan bagi kita yang pergi melakukan pelayanan misi. Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaan kita, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Ludia Rantung sudah menjadi narasumber, menjadi tamu di studio Misi Kita TV ini, Kak. Terima kasih. Semoga Misi Kita TV terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Kak. Amin, Kak. Terima kasih banyak sekali lagi, Kak ya. Tuhan berkati, Kak ya. Tuhan berkati juga. Yuk kita ucapkan shalom kepada pemirsa Misi Kita TV. Shalom, shalom. Tuhan Yesus berkati.